Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat. Sampai dengan pagi yang berbahagia ini kita masih dapat terus mengisi ruangan rumah Allah yang mulia ini. Kemudian salah dan salam terus kita doakan kepada Allah untuk selalu ditambahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, guru-guru kami, para alim ulama, orang-orang tua kami, seluruh jamaah Masjid Jami yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah. Marilah sejenak kita melihat bahwa sudah lebih separuh kita melakukan ibadah puasa, sudah sampai hari yang ke-19. Tapi yang menjadi pertanyaan besar dalam benak kita, apakah puasa yang telah kita lakukan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan pahala, atau sebaliknya malah tidak mendapatkan apa-apa? Karena kami teringat kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah beliau mengkritik orang yang berpuasa. Beliau mengatakan, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang melakukan puasa, kata Rasulullah, tapi tidak dapat apa-apa daripada puasanya, kecuali yang didapatkan hanya lapar dan haus. Takut-takutnya para jamaah, separuh lebih puasa kita hanya dibalas dengan lapar dan haus oleh Allah. Ini yang paling kita takuti. Tapi yang kita harapkan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam sebuah hadis kudusi melalui Rasulullah, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Ini yang sangat kita inginkan. Kita ingin puasa kita mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana puasa itu mendapatkan balasan, dan atau bagaimana puasa itu tidak mendapatkan balasan yang hanya lapar dan haus, tapi punya balasan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang dapat merusak puasa sehingga hanya mendapatkan lapar dan haus. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khamsun yufattirna saima. Ada 5 perkara, kata Rasulullah, yang dapat merusak puasa, yaitu al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadru bisyahwat. Dusta, ghibah, mengadu domba, bersumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. 4 terdapat di mulut, di lidah, dan 1 ada di mata. Salah satu dari 5 perkara ini apabila kita lakukan di kala kita melakukan ibadah puasa, maka dipastikan berdasarkan hadis tersebut puasa kita adalah puasa yang dikritik oleh Rasulullah, yang hanya mendapatkan lapar dan haus para jemaah. Marilah kita melihat salah satu di antara yang 5 ini para jemaah, yaitu ghibah. Apa itu ghibah? Dalam bahasa Aceh disebut meupat, watra meupat. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya seperti pertanyaan ini, watra meupat. Beliau berkata, atadaruna mal ghibah? Wahai para sahabatku,
tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat dengan sikap takdimnya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata para sahabat. Di saat para sahabat menjawab seperti itu para jamaah, Rasulullah menjelaskan, idza dzakarta akhaka bima yukrih faqad igtabtahu. Apabila kamu mengomentari saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak sukai, maka kamu telah menghibahnya, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah, para jamaah, menggambarkan ghibah itu kepada kita adalah komentar yang tidak disukai oleh orang yang kita komentari, yang membuat orang yang kita komentari itu merasa tidak senang, merasa tidak suka terhadap komentar kita. Itulah ghibah, kata Rasulullah. Di saat Rasulullah menjelaskan ghibah seperti itu para jamaah, para sahabatnya mencoba memperjelas kepada Rasulullah. Ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jikalau apa yang aku katakan ada pada saudaraku? Komentar kita, apa yang kita komentari memang ada pada dia. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah itu juga ghibah? Rasulullah menjawab, idza kana fihi ma taqul faqad igtabtahu wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu, yakni buhtan. Apabila pada saudaramu yang kamu komentari terdapat apa yang seperti kamu komentari, maka kamu telah menghibahnya. Tapi sebaliknya, apabila pada saudaramu tidak terdapat sama sekali apa yang kamu komentari tersebut, sungguh kamu telah mengada-ngada, menuduhnya, buhtan, kata Rasulullah. Jadi para jamaah, di saat kita mengomentari kejelekan orang lain, komentar kita pasti masuk salah satu dari dua dosa besar ini, ghibah atau buhtan. Apabila yang kita ceritakan, yang kita komentari ada pada orang tersebut, kejelekan itu ada pada orang tersebut, maka itu ghibah. Sebaliknya, apabila yang kita ceritakan, yang kita komentari tidak ada pada orang tersebut, itulah buhtan. Dua-duanya para jemaah merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perihal tentang ghibah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah sebahagian kalian menggibah sebahagian yang lain, kata Allah. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudara kalian yang telah mati? Tentu kalian benci. Para ulama, para jamaah memaknai bahwa larangan Allah menggibah orang lain di situ adalah larangan yang bersifat hukumnya haram, dan dosanya adalah dosa besar. Jadi Allah mengharamkan kita menggibah orang lain. Siapa saja yang menggibah orang lain, Allah analogikan sebagai pemakan bangkai orang yang telah mati. Artinya orang yang suka menggibah adalah manusia pemakan bangkai. Kemudian para jamaah, dalam sebuah hadis yang lain, untuk lebih memperjelas makna ghibah, diriwayatkan annamra'atan qasiratan dakhalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang pendek datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hajatnya. Falamma kharajat qalat Aisyah radhiyallahu anha ma aksaruha.
Setelah perempuan yang datang ke rumah Nabi tadi keluar dari rumah Nabi pulang ke rumahnya, Aisyah istri Nabi berkomentar. Komentarnya tidak panjang. Ma aksaruha, alangkah pendeknya perempuan itu. Godat panu tinongnya maksudnya. Kun le Aisyah. Komentar Aisyah itu ditanggapi oleh Rasulullah. Irtabtiha, wahai Aisyah, kamu telah menggibahnya, kata Rasulullah. Jadi komentar pendek terhadap orang pendek, kata Rasulullah, itu ghibah. Aisyah protes, ma aqulu illa ma fiha. Wahai Rasulullah, saya tidak mengatakan kecuali apa yang ada, apa yang sebenarnya. Ya memang dia orang pendek, kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Zakarti akbaha ma fiha. Iya memang, tapi yang kamu sebutkan yang paling tidak baik yang ada pada dia. Artinya seharusnya kalau kita mengomentari, kata Rasulullah, ada yang baik yang perlu kita komentari. Artinya memuji. Kenapa harus kita komentari sisi tidak baiknya? Di saat kita mengomentari sisi tidak baiknya, itulah ghibah, kata Rasulullah. Hadis yang kedua ini para jemaah menunjukkan contoh ghibah. Tak kun tuet manteng ke urung tuet nyan gekun ghibah. Kemudian para ulama mutakaddimin menyebutkan, idza dzakarta anna fulanan saubahu tawilah au saubahu kasirah faqadir tabtahu. Apabila kamu mengomentari bahwa seseorang si fulan pakaiannya terlalu panjang, dah ke ni dia gadah panjang bajai gadah murah-roh musampuh abe-abe, atau kamu mengatakan bahwa pakaiannya pendek, gadah tuet bajai kiban bajayan itu, ya ada gitu ya, kamu telah menggibahnya, kata Allah. Jadi apa lagi kalau hanya mengomentari baju itu ghibah, apalagi yang kita komentari adalah fisik seperti contoh pada hadis tentang Aisyah, para jemaah. Lebih lagi itu adalah ghibah. Perbuatan ghibah ini para jemaah adalah dosa yang paling mudah, tidak perlu biaya, sehingga selalu dilakukan oleh umat manusia. Dosa ini di sisi Allah besar, tapi menurut kita kecil. Kijut dan pegah kecil, bukti mudah kita melakukannya. Kenapa besar? Karena Allah mengancam orang yang melakukan ghibah, bahkan menyamakan dengan pemakan bangkai. Jadi hati-hatilah para jemaah terhadap dosa ghibah. Dosa ghibah ini kalau kita lakukan di saat sedang berpuasa, dipastikan tadi bahwa puasa kita hanya akan mendapatkan balasan ju' wal atash, lapar dan haus. Kemudian para jemaah, setelah kita pahami apa itu ghibah, seorang ulama besar dari Samarkand yang bernama Al-Faqih Abu Lais Samarkandi, beliau mengatakan al-ghibatu ala arba'ati aujahin. Ghibah ini ada 4 model, kata beliau. Meupat naput macam. Fi wajhin hiya kufrun. Satu model ghibah itu kufur, kufur ini adalah sifat, sedangkan pelakunya disebut kafir. Wa fi wajhin hiya nifaq. Model yang lain lagi ghibah itu nifaq. Nifaq ini juga sifat, pelakunya disebut munafik. Wa fi wajhin hiya maksiyah. Model yang selanjutnya yang ketiga, ghibah itu maksiat.
pelakunya disebut asi, pelaku maksiat. Warabi'u, kata Abu Lais, hiya mubahun bal ma'jurun fihi. Model ghibah yang keempat boleh, mubah, bahkan dapat pahala, kata beliau. Ada 4 macam ghibah. 3 mendapatkan dosa, 1 dapat pahala. Bagaimana ghibah ini? Ghibah model yang pertama para jamaah, yang dia itu kufur, pelakunya menjadi kafir, kata Abu Lais, ayyaghtaba musliman, kita menggibah seorang muslim, daupat fidra saudara yang muslim, fayuqalu lahu la taghtab, tiba-tiba datang orang mencegah kita, la taghtab, jangan kamu menggibah. Dengar dah pegah-pegah gegap terus urang ikun baik kamu 4 bulan-bulan puasa, dosa ikun le urang. Dikala ada larangan seperti itu, kita tanggapi, laisa hadzal ghibah wa ana sadikun fiha. Berkatanya nyokon dengar humupat, nyo betul ko begah lagena. Ini bukan ghibah, ini yang saya sampaikan seperti kenyataan. Saya tidak mengada-ngada, ada. Nah, kata Abu Lais, faqad istahalla ma haramallah. Di saat kita mengatakan apa yang kita sampaikan itu bukan ghibah, tapi kita sampaikan seperti apa yang ada, seperti dalam contoh hadis Aisyah tadi, kita sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kita buat perbandingan para jamaah, seperti orang bertanya kepada kita, apa boleh kita memakan daging babi ini? Misalnya kita mengatakan, oh tidak apa-apa, silahkan dimakan daging babi itu. Sama, artinya kita menghalalkan apa yang haram. Kata Abu Lais, faman istahalla ma haramallah sara kafiran. Siapa saja yang telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, langsung pada waktu itu dia menjadi kafir. Inilah sisi di mana ghibah dapat membuat pelakunya menjadi kafir. Dan ini biasa. Atau contoh yang lain yang biasa terjadi ghibah yang membuat pelakunya menjadi kafir, di saat kita telah berkumpul dengan orang-orang, dengan kawan-kawan, kita memulai pembicaraan seperti ini. Nyokon kumupat, nyoku pegah lagena. Itu kalimat kita. Ini bukan ghibah. Kon kumupat nyo lagena aku pegah. Lalu kita teruskan dengan menyampaikan keburukan orang lain, arti menggibah. Kita katakan itu bukan menggibah, ini adalah bentuk ghibah yang membuat pelakunya menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa saja yang pernah menggibah seperti itu, jadilah dia kafir. Kalau sudah jadi kafir, kajik ke kafe, mantang kerja sujud, ya semayang, kafe semayang ana sah. Pu semayang kafe. Mantang ke puasa, pu puasa kafe puasa apa nih sah, tendu yang kamu puasa. Nah, maka hati-hati para jemaah dengan ghibah model seperti ini. Dan bertaubat dari ghibah seperti ini tidak bisa dengan mengucapkan astaghfirullah. Tidak bisa. Karena kekufuran itu harus dibayar dengan kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya masuk kembali dulu dalam Islam, baru beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Damang Islam ile munyoka pernah je ke kafe. Cuma munyoka damang Islam kabereh? Oh tidak. Siapa saja yang sudah pernah menjadi kafir, famayartadid minkum an dinihi, siapa saja yang sudah pernah murtad dari agamanya, ujung-ujungnya apa kata Allah? Habitat a'maluhum. Semua amal yang pernah dilakukan terhapus tanpa tersisa amal kebaikan.
nilainya, nilai dari sebuah amal kebaikan yang sudah kita lakukan dengan sebab kita murtad, walaupun hanya 1 detik, membuat terhapus. Sudah pernah naik haji, hajinya hilang, nilai hajinya hilang. Sudah pernah umrah, umrahnya hilang. Sering melakukan ibadah sedekah, sedekahnya lenyap sama sekali, tidak berbekas. Selalu hadir di majelis taklim, hilang, tidak ada nilai lagi. Nilai daripada ibadah salat hilang, nilai daripada ibadah puasa, zakat, apapun kebaikan yang kita lakukan lenyap, tidak berbekas. Seperti tulisan di buku kemudian kita stip, para jemaah, buku itu bersih putih kembali, hilang dengan sebab pernah menjadi kafir. Bahkan di dalam sudut pandang fikih, kalau seseorang yang sudah menjadi kafir tidak segera kembali kepada Islam dengan mengucapkan kalimah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, otomatis tanpa perlu lafaz cerai dan talak dengan pasangannya tercerai. Kalau tidak segera kembali masuk Islam, ceringan perumoh tu nyatanya agama mupat, menyaurinang mupat modelnya ceringan lah kau. Tetapi ternyata memang banyak ini kejadian para jamaah, setelah dia menggibah seperti itu tidak masuk Islam kembali, bahkan lama setelahnya dia baru bersyahadah, tetapi dia masih kembali ke rumah bergaul dengan istrinya. Pergaulan itu haram, zina. Lahir anak beberapa orang setelahnya, anak haram, anak zina. Maka jangan heran para jamaah, prediksi Rasulullah tidak akan terjadi kiamat kecuali di permukaan bumi itu semua yang hidup pada saat itu sudah anak zina semuanya. Behirun kon hana surat nikah urang ni, na surat nikah, tapi sudah terbatalkan dengan kekufurannya para jemaah. Itu resiko di akhirat. Dia akan ditempatkan oleh Allah berdasarkan cerita Jibril kepada Nabi Muhammad tentang neraka, di dalam neraka Jahim, neraka tingkatan ketiga. Kalau mati tidak bertaubat dari kekufuran tersebut. Kemudian ghibah model yang kedua para jemaah, yaitu nifak yang pelakunya menjadi munafik. Ayyaghtaba insanan fala yusammihi. Dia menggibah seseorang tapi tidak menyebutkan nama. Indama ya'rifu annahu yuriduhu bihi. Tetapi dia menggibah itu di hadapan orang-orang yang semua mereka itu paham, tahu siapa yang dia maksud. Kanggok-nggok urang nyan roh yang tembak. Kamu ho ke tho. Cuma nan hana pegah tapi urang kagak punya yang tembak. Menggok-gok urang itu. Nyan dia itu menggibah sedangkan dia berpikir bahwa dirinya menjaga, tidak menggibah. Itulah ghibah yang disebut nifak. Pemahaman kita selama ini para jamaah banyak yang berpikir bahwa itu bukan ghibah. Yang penting baik dah pegahnan. Intanya kamu nak mikir? Yang penting jangan kita sebutkan nama. Padahal tidak menyebutkan nama, tapi orang yang mendengar paham siapa yang kita ghibah, itu adalah nifak, dan langsung kita menjadi munafik. Resiko menjadi munafik banyak. Bahkan Al-Quran banyak sekali digambarkan oleh Allah dalamnya tentang orang-orang munafik. Bahkan Al-Baqarah hanya beberapa ayat tentang orang kafir. Hanya 2-3 ayat dalam surah Al-Baqarah di awal tentang orang kafir, tapi lebih 10 ayat tentang orang munafik. Artinya lebih berbahaya orang munafik dari orang kafir. Sehingga Allah langsung mengancam, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan dimasukkan oleh Allah dalam jurang yang paling dasar di neraka. Neraka yang kepun kepada Jibril.
Menurut Jibril, neraka yang pertama itu namanya neraka Hawiyah. Siapa yang tinggal di neraka pertama? Fir'aun. Siapa lagi? Haman, panglima tentara Fir'aun yang mengejar Nabi Isa ke Laut Merah. Siapa lagi? Ashabul Maidah. Siapa Ashabul Maidah? Sebahagian umat Nabi Isa yang datang kepada Nabi Isa lalu berkata, "Ya Isa bin Maryam, hal yastati'a rabbaka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama?" Wahai Isa, anak laki-laki Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Itulah Ashabul Maidah. Mereka di neraka Hawiyah. Siapa lagi penduduk neraka Hawiyah? Para munafik dari umat Nabi Muhammad. Mereka penduduk neraka dasar yang disebut oleh Allah dalam ayat yang lain, waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakunya adalah manusia dan bebatuan. Manusia yang dimaksud adalah orang-orang munafik, batu yang dimaksud adalah batu-batu yang dijadikan sembahan oleh manusia. Nyan bahan bakar api neraka. Jadi orang munafik jadi bahan bakar api neraka, bukan yang dibakar, jadi bahan bakar. Bahan bakar gimana? Berat dong. Nah, maka siapapun yang menggibah seperti model kedua wajib bertobat. Jangan sampai meninggal dalam keadaan nifak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali kamu dalam keadaan muslim, Islam. Mati munafik. Kemudian ghibah model yang ketiga para jamaah, hiyal maksiyah, yaitu ghibah itu adalah maksiat. Bagaimana ghibah maksiat? Ayyaghtaba insanan wa yusammihi wa huwa ya'lamu annaha maksiyah. Seseorang menggibah seseorang yang lain, di saat menggibah dia paham, dia sadar betul bahwa apa yang dilakukannya itu adalah maksiat. Ini pada umumnya seperti itu. Orang-orang yang sudah belajar, yang sering hadir ke majelis taklim pasti tahu ghibah itu maksiat. Tapi mulut tidak bisa tahan daripada menggibah. Karena athai mantang deha habah tidroh mu pegah gegop, kecuali tabuh plastel bawah. Baru han roh pegah gegop. Lam bulan puasa roh mu pegah gegop. Tapi dah depu nyen dosa. Tengah dah pegah ka palo hanali pahala puasa roh ku roh pegah gegop. Tak depu. Tapi tak pegah. Ghibah yang seperti itu maksiat. Maka kalau itu maksiat, alaihi bitaubat, wajib orang-orang yang melakukan maksiat untuk bertaubat. Karena ghibah tadi kita katakan adalah dosa besar. Apabila kita tidak bertaubat dari dosa besar, fama'wahu jahannam, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Setiap umat Muhammad yang meninggal dengan beban dosa besar, sebelum datang Nabi Muhammad memberikan syafaat, pasti dia mampir dalam neraka jahanam untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dosa besar tersebut. Getut ila dalam neraka jahanam. Saboh mentang jut dosa raya yang anda datim tobat, pasti getut dalam neraka jahanam. Menurut Jibril, neraka jahanam itu adalah neraka paling atas, yang paling ringan siksaannya. Siksaan teringan di dalam neraka para jamaah, yaitu Allah berikan kepada penduduk neraka 2 sandal yang terbuat dari api neraka. Di saat mereka memakai sandal tersebut, otak mereka yang ada di kepala meleleh sampai ke kaki. Begitu panasnya sandal tersebut. Di saat itu mereka berpikir bahwa mereka orang yang paling keras adabnya di neraka. Padahal paling ringan. Begitu adab dalam neraka jahanam para jemaah. Maka hati-hati dengan dosa besar. Jangan melakukan dosa besar. Kemudian ghibah model terakhir, wahwa mubah bal ma'jurun fihi, ghibah yang hukumnya mubah, boleh, bahkan dapat pahala. Bagaimana ceritanya ghibah dapat pahala? Ayyaghtaba fasikan mu'allinan bifuskihi aw sahiba bid'ah.
Kata Abu Les, ghibah yang hukumnya boleh bahkan dapat pahala, yaitu kita menghibah seorang fasik yang sudah jelas, sudah terbukti kefasikannya. Jelas dia orang fasik, dia kita ghibah. Contoh, saya berikan contoh. Di daerah kita, di kampung kita misalnya, ada orang yang sudah terkenal dengan kefasikannya mencuri. Hanjut ikalan sagai dehah pagi rumah gop pati demung ya cimucu. Hanjut ikalan sagai dehah pintu rumah gop pati kalau ni ya cimucu. Lalu tiba-tiba kita punya tetangga baru, dah sewa, dah kontrak atau beli rumah di samping kita. Kita sampaikan kepada tetangga kita, bapak atau ibu kalau tinggal di lingkungan kami ini harus hati-hati kepada si fulan, karena dia itu mencuri, suka mencuri. Jadi hati-hati kalau ibu bapak melihat dia, itu pintu ditutup rapat-rapat, harus selalu waspada. Ini kita menghibah si pencuri. Tapi kata Abu Les, menghibah seperti ini dapat pahala. Apa alasan beliau? Li'annahum, kata beliau, karena orang-orang yang ada di sekitar kita yahdharu minhu idza arafu halahu. Mereka dapat berhati-hati daripada orang fasik itu apabila mereka tahu bahwa dia orang fasik. Untung na katanya ghibah, gedepu kenyang pencuri, geduplah pintu-pintu rumah, mahana gedepu, kabeh hijau. Disitulah sisinya ghibah mendapat pahala, kata Abu Les. Au sahibah bidah, atau menghibah pelaku bidah. Artinya orang-orang yang melakukan sesuatu amal yang sesat, kita ghibah, kita jelaskan kesesatannya kepada orang lain. Artinya kita sampaikan keburukannya kepada orang lain. Ini menghibah, tapi menghibah ini dapat pahala. Sisinya di mana? Yaitu dengan kita menghibah kesesatannya, orang lain dapat terhindar daripada mengikuti pemikirannya. Mudih kau urung lain tetap karo jikut ji. Untung nadanya pegah, hanaruh jikut. Disitulah kita dapat pahala. Tapi kata Abu Les, menggibah yang mendapatkan pahala ini yaitu menggibah orang fasik yang sudah jelas kefasikannya dan pelaku bidah, apabila yang kita ghibah itu adalah perbuatan atau pemikirannya, fi'luhum au madhabuhum, kata beliau, perbuatan atau pemikirannya, ideologinya yang kita ghibah, bukan orangnya. Tapi kalau yang kita ghibah orangnya, itu tetap ghibah yang masuk dalam salah satu daripada 3 yang awal yang kami jelaskan para jemaah. Jadi juga harus berhati-hati. Jadi kalau memang para jemaah mungkin mulut tidak sanggup untuk tidak menggibah, maka solusi untuk saat ini pilihlah ghibah model keempat. Kadang na model dikatanya munyo thiuro hanaru da pegahaba gegop nyan demam de. Dan yang le urang pakon tamang mo sakit. Kanena nyokon perubahan cuaca panas tat. Berakon tering ujun nyoka tuum mengkaji ka kedemam. Padahal kon gara-gara thiuro mungkin hana gedemung jak menggibah, hana gedemung yak duk ba gede kopi yak berah gegop merhut dek sakit. Model lagi nyan le ba katanya yan. Le urang sakit gara-gara hana demung mupat. Nyan menyo model lagi nyan haik dadam be nemu pat. Tapi tak anjurkan kepada kau nyan nemu upatlah model yang keempat. Nah pahala nyan model. Puasa yang Anda lakukan tidak batal pahalanya, tetapi Anda malah menambah pahala. Jangan melakukan 3 model yang pertama. Selain Anda berdosa, juga nilai pahala yang Anda lakukan batal para jemaah.
Inilah sedikit penjelasan tentang ghibah. Mudah-mudahan kita paham betul apa itu ghibah dan jelas itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah para jamaah menggibah sebelum Allah itu sendiri yang menghentikan kita dengan malaikat mautnya. Kalau Allah yang menghentikan kita dengan malaikat mautnya, maka kita akan dijerumuskan oleh Allah nanti ke dalam neraka, minimal neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Hadanallah wa yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.